Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abah, perkenalkan saya Adang Supit. Pada kali ini kita akan membahas kebenaran insani. Untuk lebih jelas, mari kita dengarkan langsung penjelasan dari Abah. Sebetulnya apa sih kebenaran insani itu? Bagaimana Bah itu mengenai kebenaran insani itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam episode sebelumnya sudah dikemukakan oleh Abah bahwa kebenaran itu ada 4. Kebenaran ilahi, kebenaran alami, kebenaran ilmi, dan kebenaran insani. Kebenaran ilahi, kebenaran yang mutlak, yang absolut, ya. Sedangkan kebenaran alami adalah kebenaran yang tidak pernah bohong. Sedangkan kebenaran ilmi ya sesuai dengan teks literatur yang tekstual, yang tertulis di dalam buku-buku, ditinjau dari berbagai segi ilmu, multidisiplin ilmu, bisa demikian. Sedangkan kebenaran insani adalah kebenaran berdasarkan kesepakatan atau kebenaran umum. Umum udah menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Di sekitar kita banyak sekali contohnya, mungkin ribuan. Tapi dalam kesempatan ini kita guar. Nah, artinya guar itu kita telaah. Satu aja. Contohnya, pada saat kita jalan-jalan atau keliling-keliling di wilayah, di lingkungan kita, di perkotaan, terkadang kita banyak melihat gedung-gedung yang diberi nama geraha. Geraha. Ya, banyak. Ya, ada geraha Intan Balaria kalau di Garut tuh ya. Ada geraha Mustika Indah di Tarogong. Ada Bina Geraha di Istana tuh. Ada juga Arta Geraha Bang. Ada juga Geraha Purnawira, Geraha Pancasila, dan lain sebagainya. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di seluruh penjuru Nusantara itu geraha itu selalu ada. Dan seolah-olah kita itu merasa gagah kalau menyebut geraha gitu kan. Daripada gedung, tapi lebih gagah geraha. Nah, sekarang apa sebetulnya sih artinya geraha gitu kan? Nah, menurut kebenaran ilmi, artinya kita harus mencari di kamus asli bahasa yang berasal dari geraha itu. Bahasa apa? Ya, ini geraha ini terdapat di dalam bahasa Sanskerta ada, bahasa Jawa ada, bahasa Sunda ada, Thailand juga ada. Karena dulu kita satu rumpun bahasa. Jadi kita bukan bagian dari bahasa India, bukan. Tapi antara India, kemudian Indonesia, Thailand, dan lain sebagainya, itu adalah satu rumpun. Nah, di antaranya geraha ini sama di mana-mana ada gitu kan. Nah, artinya apa? Nah, berdasarkan Kamus Bahasa Jawa Kuno dan Bahasa Sanskerta, ini karangan Profesor Dr. Zoetmulder, ahli bahasa Sanskerta, ahli bahasa Jawa Kuno. Ya. Ada Profesor Robson, diterjemahkan oleh Profesor Daru Suprapta dengan Ibu Sumarti Supraitna. Nah, ini terbitan Gramedia, tapi ini udah kuno sekali buku ini, dan nggak mungkin, susah sekali ditemukan di Gramedia atau di perpustakaan, susah sekali. Nah, kita guar, kita ambil, kita buka. Sebetulnya geraha itu artinya apa berdasarkan kebenaran ilmi. Nah, sekarang Kang Adang buka halaman 307. Nah, ini Abah buka dulu ya, 307. Coba lihat arti geraha itu apa nih kan? Nah, ini geraha ya. Kemudian yang ini geraha 2. Ada 2 pengertian. Geraha yang pertama artinya adalah gerhana. Nah, terus pengertian yang kedua, geraha itu buaya. Nah, kan? Ini di halaman 307. Jadi pengertian yang pertama, geraha itu adalah gerhana. Yang kedua adalah geraha itu artinya buaya. Nah, sekarang Abah kasih contoh. Ada yang namanya derivasi atau rundaian kalimatnya gitu kan. Nah, ya ini udah ya. Nah, ini udah kita tutup dulu. Nah, contohnya gini, geraha itu. Ada yang namanya soma graha atau candra graha. Apa artinya soma graha dan candra graha? Candra graha atau soma graha artinya gerhana bulan. Kemudian ada juga surya graha. Surya graha itu artinya gerhana matahari.
ada juga artinya ahli perbintangan. Ahli perbintangan itu dipanggilnya Magraha. Nah, jadi itu berdasarkan kamus gitu kan. Sehingga kenapa kok sekarang graha ini berubah bentuk ya, yang artinya gerhana bulan, yang kedua artinya adalah buaya, dipakai menjadi nama gedung. Nama gedung. Nah, kemungkinan ini salah penempatan. Ya. Jadi atau mungkin salah tulis. Nah, kita lihat sekarang gedung atau bangunan atau tempat tinggal itu bahasa Sanskertanya apa? Nah, kita lihat di sini halaman 309. Nah, jadi tulisannya ini, sehingga kalau graha itu tulisannya G R A H A. Iya. Sedangkan gra ya tulisannya adalah G R H A. Nah, iya. jadi gra itu adalah artinya gedung, rumah tempat tinggal dan kediaman, sedangkan graha ya itu artinya yang pertama adalah gerhana ya, surya graha, soma graha. Sedangkan kalau gra artinya gedung, rumah tempat tinggal, kediaman. Nah, sebagai contoh begini. Kalau tadi kan sudah ada rundayannya. Rundayannya itu ada derivasinya. Dari graha menjadi soma graha, surya graha, magraha. Nah, sekarang derivasi daripada gra itu apa? Mungkin kadang pernah dengar namanya pasanggrahan. Nah, kan gra. Pasanggerahan itu artinya klaster, komplek perumahan, komplek gedung-gedung, ya, himpunan gedung-gedung, disebutnya pasanggerahan. Nah, itu kan ada juga istilah gracana ya. Gracana. Tadi kan gramadya, ada gracana, itu rencana pembuatan rumah atau desain rumah. Ada juga grasakta, yaitu gemar mencintai rumah atau gemar membuat rumah. Jadi beda jauh. Jadi kalau graha tulisannya G R A H A artinya yang pertama adalah gerhana, yang kedua adalah buaya. Nah, sedangkan yang benar menurut kamus ya, gedung atau rumah tempat tinggal itu bukan graha tapi gra. Nah, itu. Jadi kira-kira menurut Abah kesalahan di dalam penulisan, penerapan, asalnya dari mana kira-kira, Atau Bah? penyebabnya gitu. Kenapa Penyebabnya, begitu iya, gitu ya. bisa salah sampai bertahun-tahun gitu loh. Ini ada dua kemungkinan, ada dua alternatif. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, graha ini karena diucapkan oleh seseorang yang berpangkat tinggi atau punya kedudukan yang tinggi, kemudian dia mengucapkan graha itu artinya adalah gedung, tempat tinggal, sehingga langsung gitu kan dicerna oleh warga masyarakat. Ternyata graha itu artinya gedung. Ya, kalau masyarakat kan nggak pernah buka kamus, nggak pernah lihat meneliti bagaimana sebetulnya apakah benar nggak perkataan itu, karena mereka ada yang namanya gejala paternalistik. Kalau yang di tingkat atas itu ngomongnya demikian ya pasti benar gitu kan, ya tanpa harus membuktikan gitu kan, sehingga akhirnya kan itu menjadi kebenaran umum. Jadi orang berkata graha, bayangan dalam pikirannya kalau graha itu adalah gedung. Iya. Tapi begitu kita lihat di sini ternyata artinya adalah yang pertama adalah artinya graha itu buaya, kemudian yang kedua adalah gerhana, baru kaget kan. Mana yang benar? Ternyata adalah yang benar adalah gra. Nah, ini kemungkinan yang kedua, atau yang mengucapkannya benar. Ya. Jadi yang mengucapkan yang paling pertama itu benar. Cuma yang nulis, yang menerima itu ya gra itu akhirnya ditulis menjadi graha. Tanggung nih gitu. Susah bacanya G R H A. Disisipkanlah huruf A. Jadi graha gitu kan. Padahal dengan menyisipkan huruf A, jadi yang tadinya gra akhirnya menjadi graha, berubah arti. Pengertiannya jadi salah. Iya, pengertiannya jadi salah. Seperti yang Abah katakan tadi, gra itu adalah yang kata-kata yang benar, yang artinya gedung, rumah tempat tinggal, kediaman, berdasarkan halaman 309 di kamus ini. Sedangkan graha itu artinya adalah yang pertama adalah buaya, yang kedua adalah gerhana gitu kan. Nah, jadi demikian. Jadi ada dua alternatif. Kemudian yang pertama adalah karena mungkin salah
penerimaan, Iya. karena yang bersangkutan itu mungkin seorang ya punya posisi yang tinggi, ada gejala paternalistik sehingga udah dianggap bener aja. Iya, iya. Tapi yang kedua, pengucapannya dia bener gitu kan, bener gerak gitu kan. Yang mendengar yang salah, Pendengaran yang yang- pendengarannya salah, sehingga Iya. yang tadinya diucapkan dengan gerak, tanggung ini kagok ucapinnya, akhirnya ditambah huruf aja jadi geraha gitu kan. Akhirnya menjadi keterusan hingga saat ini di mana-mana di seluruh Indonesia kan geraha, Geraha, iya. harta geraha, bina geraha, geraha mutiara, geraha Intan Balaria, semuanya bangga sekali kalau ada nama gedung itu dinamakan dengan geraha. Cuma Abah pernah Abah jalan-jalan waktu berkunjung silaturahmi dengan rektor IPB itu Pak Arif Satria. Itu Abah melihat tuh di IPB itu ternyata gedung itu tidak ditulis geraha, tapi ternyata ditulis gerak wisuda. Nah, berarti itu gedung tempat wisuda. Itu bener, itu GRHA bukan geraha. Itu baru kali ini Abah melihat di perguruan tinggi yang bener itu di PB. Yang lainnya belum Abah lihat, tapi pas kebetulan Abah ke sana silaturahmi dengan teman Abah rektor IPB Pak Arif Satria tuh. Ternyata di sana loh itu gerak ini yang bener nih sesuai dengan kebenaran ilmi, kebenaran kamus ini gitu. Iya. Jadi demikian Kang Adang itu latar belakangnya gitu kan. Ya mungkin agak jelas gak? Jelas sekarang. Iya. Jadi penggunaan geraha itu sebetulnya kurang pas atau salah ya mungkin ya. Ya kalau ditinjau dari kebenaran ilmi, iya, itu memang kurang tepat. Tapi karena itu mungkin sudah karena kesepakatan manusia, kesepakatan yang ada di Indonesia, udahlah sekarang manusia bersepakat di seluruh Indonesia udah tanggung yang namanya geraha itu artinya gedung, yaitu namanya kebenaran insani. Kita gak bisa menyalahkan dan tidak punya otoritas untuk menyalahkan mereka ya. Masing-masing jalan-jalan sendirilah gak apa-apa gitu kan. Yang penting Abah ya membandingkan comparison ya antara kebenaran umum, kebenaran insani, kebenaran yang sudah disepakati, kebenaran yang sudah merasa bahwa itu adalah benar dibandingkan dengan kebenaran ilmi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada, kamus yang ada dalam bahasa aslinya, kamus bahasa Sangsekerta ini gitu. Bagaimana Abah cara menyikapi kebiasaan berbahasa yang kurang tepat agar sesuai dengan kebenaran ilmi itu? Ya, kita tidak punya kekuasaan, Pak Adang tidak punya kewenangan. Contohnya Pak Adang mengusulkan ke Departemen Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Dikbud supaya nama-nama geraha itu dirubah gitu kan, dirubah menjadi geraha, disesuaikan dengan kebenaran ilmi. Ya, tapi kita mungkin bisa diketawain gitu kan. Wah, ini kan sudah jadi pengetahuan umum, sudah menjadi kebenaran umum. Apa haknya kamu gitu kan? Iya. Itu kan kita hanya menyarankan. Jadi paling-paling bisa menyarankan alangkah baiknya kalau seandainya antara kebenaran insani dengan kebenaran ilmi itu klop. Ya, sinkron gitu kan. Jangan terlalu jomplang, jangan terlalu jauh artinya gitu kan. Lebih kalau harapan kita demikian sebagai orang-orang yang ya kita sebagai orang yang ilmiah lah gitu, ada punya dasar-dasarnya, punya dalil-dalilnya, punya tekstualnya, punya literaturnya, punya kamusnya. Sebaiknya antara kebenaran insani dengan kebenaran ilmi itu tidak terlalu jauh gitu kan. Ya kita hanya bisa menyarankan, tapi tidak bisa langsung wah Kang Adang bengak-bengok, wah ini salah. Malah diketawain gitu kan. Wah ini nih aliran sesat, paling-paling dia dibilangnya aliran sesat nih ini kokolot bogog, orang sudah tuh bilang kokolot bogog, sok tahu lah kokolot bogog gitu kan. Ya paling-paling gitu, ya udahlah gitu kan. Yang penting Kang Adang tahu bahwa antara geraha dengan gerah itu lain. Ya, diulangi bahwa geraha itu artinya dua. Yang pertama gerhana, yang kedua buaya. Kalau gedung menurut bahasa Sangsekerta, bahasa Sunda kuno, bahasa Jawa kuno tuh itu gedung itu adalah gerah. Nah, kumpulan gedung klaster namanya pasang gerahan. Ya. Kemudian bagian tengah rumah gerah madya. Nah, desain rumah namanya gerah cana. Nah, kemudian gemar atau sedang membuat rumah namanya gerah sakta. Nah itu rundayannya derivasi daripada kalimat-kalimat gerah. Sedangkan derivasi daripada geraha ada yang namanya soma geraha,
gerhana bulan atau canda graha, ada juga yang namanya surya graha, ya gerhana matahari, ada juga magraha, ahli perbintangan. Nah, itu kalau berdasarkan kebenaran ilmi demikian ya. Jadi nggak punya kekuatan lah. Kang Adang tidak punya kekuatan ingin merubah situasi itu yang sudah menjadi kebenaran umum selama ratusan tahun. Nah, yang penting sebagai orang-orang yang mencintai bahasa dan budaya tahu aja lah gitu kan. Ya, terserah apakah mau dirubah atau tidak kan kita nggak punya kewenangan. Terserah bapak-bapak yang di atas para ahli bahasa itu kan. Kita kan hanya orang-orang yang melihat dan mendengar, menyesuaikan, membandingkan, ternyata demikian gitu kan. Dan kita juga kan bukan pakar bahasa kan. Hanya senang-senang menyenangi masalah bahasa dan budaya aja gitu kan. Itu aja dari Abah. Inilah akhir dari telaah Abah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari tayangan telaah Abah kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin memberikan saran dan kritik, kalian bisa langsung tulis komen di kolom komentar di bawah ini. Demikian akhir penjelasan dari Abah. Saya Ki Adang Supit dan Abah Dedi Poji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.